Anak-anak itu nanti menjadi anak-anak yang luar biasa. Inilah fase pertama dari sebuah keluarga yang anak-anaknya adalah penyelamat-penyelamat semua. Saudara bahagia kalau punya anak 4, 5, 6, 7, 9, 12, semuanya itu anak-anak penyelamat dunia ini. Saudara boleh bangga jadi orang tua. Sampai mati pun kita akan tetap bangga, anak-anak kita anak-anak yang luar biasa. Fase kedua, kembali ke Yeremia 1 ayat 5. Ini setelah orang tuanya menikah. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Jadi papa mama sudah menikah, Yeremia sudah dalam kandungan. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, perhatikan, aku Tuhan telah atau akan telah. Jadi masih dalam kandungan saudara, anak itu sudah diapakan? Dikuduskan sejak dari dalam kandungan. Anak-anak muda, berbahagialah rumah tanggamu kalau setiap anak yang lahir di pernikahanmu itu dikuduskan sejak dari kandungan politik. Anak itu nggak akan menyusahkan, nggak akan merepotkan. Ini fase kedua. Ingat, fase pertama orang tuanya dikuduskan dulu, menikah beres, yang dari surga ada pribadi-pribadi, lalu papa titip. Fase kedua, orang tua sudah menikah, istrinya hamil, anaknya sudah dikuduskan. Fase ketiga, setelah anak itu lahir, lihat kalimat ini. Aku telah menetapkan engkau. Saya ingin pakai istilah Indonesia. Aku telah memberi SK kepadamu. Ya. Jadi bukan cuma pemerintah Indonesia yang punya SK, surga pun punya SK. Katakan amin. Jadi setiap anak yang akan dilahirkan oleh sebuah pernikahan kudus, ternyata masing-masing anak itu punya SK khusus dari surga. Untuk Yeremia SK-nya berbunyi, aku telah meng-SK-kan engkau Yeremia menjadi nabi. Nah, kata nabi ini tidak boleh kita pakai sembarang. Masalahnya anak-anak kita SK-nya beda-beda. Mengerti kata-kata ini saudara? Misalnya anak pertama saudara itu nabi, anak kedua saudara itu presiden, anak ketiga saudara itu nanti jadi pilot, anak keempat saudara itu jadi jaksa, anak kelima saudara jadi jenderal, anak keenam semuanya hebat. Mau punya lagi? Loh, kok diam saja? Mau punya 7, 8, 9, masing-masing punya SK yang hebat. Amin kan, cepat. Maka itu jadi KB nanti. Asal pernikahanmu kudus, jangan sembarang kawin. Nanti lahir anak-anak monster. Benar, bukan anak-anak kudus, anak-anak monster. Tapi kata terakhir fase ketiga ini berlaku untuk semua orang. SK-nya memang beda-beda untuk jadi apa, tetapi wilayah kerja SK itu sama. Kalimat terakhir ayat 5 bilang apa? Cepat kata kitab saudara. Menjadi titik-titik di mana? Ayo, bagi siapa? Bangsa-bangsa. Maka itu kesaksian anak saya tadi, Andreas Arifin. Tuhan bawa dia ke bangsa-bangsa. Semua anak-anak kami siapkan untuk berdiri di hadapan bangsa-bangsa dengan profesi yang berbeda-beda. Saya berkata serius, walaupun itu bukan anak kandung, tapi kami siapkan betul-betul. Sekarang ini ada 11 anak kami yang sudah jadi dokter, 2 dokter spesialis, 9 dokter umum. Ada 1 anak kami jadi pilot, 4 jadi tentara atau polisi, lalu 2 ngambil dokter, 1 dokter mikrobiologi di Jerman sedang kuliah, dan 1 dokter teknologi kelautan
tentang toksikologi racun-racun laut ada di Prancis. Kami arahkan mereka semuanya untuk jadi orang-orang yang memberkati dunia lewat intelektual mereka. Karena saya percayakan firman ini, dan sungguh anak-anak itu tidak menyusahkan dan Tuhan bekerja luar biasa. Nangkap saudara berita ini luar biasa firman ini. Maka itu menikah dengan benar. Yohanes 1 ayat 13. Lihat ayat ini. Saya dulu mikir ini pasti salah terjemahnya, karena Tuhan nggak bisa seperti ini. Saya pikir begitu. Orang-orang, jadi jumlahnya lebih dari satu, bukan? Orang-orang yang dilahirkan, diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan orang-orang yang diperanakan dari Tuhan. Simpan firman ini, anak-anak Tuhan, khususnya adik-adik orang muda. Berarti di dunia ini ada dua macam manusia. Macam manusia pertama adalah manusia yang lahir karena hawa nafsu, lahir karena keinginan darah daging, karena keinginan laki-laki. Maka anak yang kedua, kelompok manusia kedua adalah manusia yang dilahirkan bukan karena keinginan manusia, tapi Tuhan yang ingin. Nah, kalau saudara menikah kudus lalu melahirkan anak-anak yang tidak saudara inginkan secara hawa nafsu, tapi Tuhan Bapa di surga yang nitipkan anak-anaknya kepada pernikahan saudara, maka itu anak-anak yang hebat, saudara. Amin. Nah, simpan firman ini. Ada orang-orang yang diperanakan bukan karena darah daging dan juga bukan karena keinginan seorang laki-laki. Maka itu jangan menikah karena hawa nafsu, menikahlah dengan kekudusan, supaya setiap anak yang kau lahirkan itu anak-anak yang kudus. Kejadian 6. Sebentar saudara, saya akan tunjukkan sebuah gambar tentang anak-anak dalam kandungan. Luar biasa. Supaya saudara punya gambar yang tidak salah menikah. Kejadian 6. Monsternya lahirnya gara-gara ini. Supaya tahu, ya ini lahirnya monster itu. Kalau anak-anak Tuhan salah kawin, mulai ayat 1 judulnya apa? Kejahatan manusia. Kenapa manusia tambah jahat? Karena satu alasan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak, ya ini anak-anak manusia. Saya nggak mau sebut kata perempuan, tidak, ini salah terjemahnya, pokoknya anak-anak. Jadi manusia bertambah banyak, maka banyak juga anak-anak yang lahir. Maka anak-anak Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak ingin kita menikah dengan yang tidak seiman. Ingat ini. Maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak manusia itu cantik-cantik, cakap-cakap. Lalu mereka mengambil istri dan suami dari antara anak-anak manusia itu. Di sini bahayanya, lahirnya monster-monster, yaitu kalau pernikahan saudara dengan dasar mengambil istri atau suami siapa saja yang disukai mereka, berarti perkawinannya tidak kudus. Disinilah terjadi kawin campur. Karena kawin campur lahirlah monster. Kawin tidak kudus lahirlah monster, anak yang mengerikan. Ayat 4, saya lompat saja. Pada waktu itu, nah ini terjemahnya salah. Memang orang-orang raksasa, tapi ini yang jahat. Ini terjemahan yang betul adalah monster. Pada waktu itu monster itu ada di bumi,
juga pada waktu sesudahnya. Nah, kita cari waktu kapan ada monster-monster itu, raksasa-raksasa yang jahat itu